Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martin Pasaribu. Saya di sini adalah murid Charis Bible College Jakarta, angkatan kelima, dan saya sekarang berada di level 2. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwan Siregar dan Ibu Angelin selaku pemimpin kami di Charis yang selalu membimbing dan menasihati kami semua. Saya di sini juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Cila yang sudah memberikan saya waktu dan tempat untuk menyampaikan kesaksian saya. Saya di sini ingin bersaksi kesaksian saya tentang saya sembuh dari migrain. Migrain ini bermula ketika saya mulai dari SMA sampai saya sebelum masuk Charis. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih migrain ini 12 tahun gitu ya. Jadi ketika saya mulai migrain, saya itu kepalanya seperti mau pecah gitu ya. Dan saya keringat dingin, saya juga mual, saya juga mempunyai konsentrasi juga nggak bagus gitu ya. Migrainnya ini berlangsung setiap 3 bulan gitu ya. Jadi saya setiap 3 bulan itu selalu migrain. Dan ketika saya migrain, saya langsung minum obat. Saya minum obat 2-3 kali gitu ya. Kalau misalnya migrainnya siang, berarti saya minum siang sama malam gitu ya. Dan dilanjut lagi paginya. Tapi ketika saya sudah minum obat tersebut, saya memang sembuh gitu ya. Tapi sembuhnya itu nggak sembuh total gitu. Jadi migrainnya itu berkelanjutan setiap 3 bulan gitu ya. Jadi singkat cerita, saya mengetahui Charis ini dari kakak saya sama laya saya. Laya saya berarti kakak ipar gitu ya. Nah, sewaktu pertama saya sebelum masuk Charis, saya itu sering mengikuti acara Charis seperti Bapak Ibu yang berada di sini gitu ya. Jadi kesan pertama saya waktu pertama kali mengikuti Charis ini adalah sewaktu Pak Irwan menyampaikan firman Tuhan tentang karya penebusan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu sudah selesai. Itu firmannya itu menjadi perubahan awal saya gitu ya. Jadi merubah pola pikir saya yang dimana dulu itu saya mempunyai pemikiran bahwa ketika saya sakit, saya itu sedang diuji sama Tuhan. Saya sedang diberi cobaan sama Tuhan. Jadi ketika saya sedang sakit berarti saya sedang menerima ujian dari Tuhan. Jadi ketika saya sudah melewati tantangan dan ujian dari Tuhan ini berarti saya makin kuat gitu ya. Jadi singkat cerita ketika saya sudah rajin untuk mengikuti Charis ini, Charis pun membuka pendaftaran untuk masuk murid gitu ya. Saya mendaftar dan di Charis ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat memberkati saya khususnya ya. Ada pengajarnya Andrew Wommack, ada juga Barry Bennett gitu ya. Nah ketika masuk pelajaran Barry Bennett tentang healing, Barry Bennett ini menyampaikan banyak sekali firman-firman Tuhan, ayat-ayat pendukung yang dimana itu bisa menjadi pewahyuan saya untuk menerima kesembuhan gitu ya. Nah pada saat pelajaran itu ya banyak sekali ayatnya, cuman di sini saya hanya mencantumkan beberapa ayat saja gitu ya. Pertama itu di Yesaya 53 ayat 5. Begini bunyinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari ayat ini saya mendapat pewahyuan bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan di kayu salib itu bukan hanya untuk dosa kita. Tuhan Yesus menyelesaikan di kayu salib itu untuk kesembuhan kita semua. Jadi pola pikir saya yang mengatakan dulu penyakit itu untuk menyempurnakan saya, sepenuhnya itu adalah salah. Jadi penyakit itu bukan untuk menyempurnakan saya, karena saya itu sudah sempurna di dalam roh saya. Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam diri saya, dan Tuhan Yesus tidak menggunakan penyakit sama seperti Tuhan Yesus tidak menggunakan penyakit sama seperti Ia tidak menggunakan dosa untuk menyempurnakan kita. Jadi
Tuhan Yesus menyempurnakan kita itu melalui firman-Nya, gitu ya. Kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat ini juga membuat saya ada pewahyuan bahwa Tuhan Yesus itu hanya memberikan yang baik pada saya. Tuhan Yesus hanya memberikan kesehatan yang sempurna untuk kita semua di sini. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera pada kita semua yang ada di sini. Jadi penyakit itu adalah bukan dari Tuhan. Penyakit itu adalah musuh. Musuh yang harus dikalahkan, yang dimana itu musuh itu adalah iblis, dan iblis itu sudah dikalahkan sama Tuhan. Itu tertulis dalam Yakobus 4 ayat 17. Kemudian ada ayat lagi di sini mengatakan bahwa Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat ini saya ganti menjadi firman-Nya menyempurnakan saya dan menyembuhkan saya, meluputkan saya dari pembinasaan. Jadi saya tidak mau membiarkan segala penyakit, segala yang buruk dalam hidup saya. Saya tidak mau menyesuaikan diri juga dan tidak membiarkan sesuatu terjadi di tubuh saya. Saya bangkit dalam amarah kebenaran diri dan saya mulai mengambil otoritas yang ada di atas tubuh saya dan saya berbicara pada tubuh saya dan saya memerintahkannya. Jadi kesimpulannya adalah hati Allah dan kehendak Allah itu adalah kesehatan, kesembuhan, dan ini merupakan adalah sifat Allah. Jadi ketika saya sudah mulai belajar tentang Barry Bennett ini, saya mendapat pewahyuan dan saya pun mulai mempraktekkannya pada diri saya, dan saya pun ketika sudah selesai belajarnya itu, saya setelah belajar itu saya sudah sembuh gitu. Jadi selama 12 tahun yang saya lewatin migran itu, pada saat belajar healing Barry Bennett sembuh total. Dan saya tidak pernah lagi minum obat sama sekali gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Dia ingin kita melakukan panggilannya. Jadi apapun caranya kita dapat melakukan berdasarkan iman. Dan mari kita katakan pada dalam diri kita, aku mau berkuasa di dalam hidup kita. Dan tubuh kita dan setiap sel di tubuh kita harus tunduk di bawah otoritas kita. Jadi kalaupun saya sudah sembuh, Bapak Ibu pun pasti sembuh. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.